Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu dengan IWB lagi Kang Mas. Semoga saja sampean gak bosan untuk memantau tentang MotoGP, karena memang ini adalah momen detik-detik kita akan menuju ke race Aragon Kang Mas. Nah teman-teman semuanya, pada video ini IWB ingin mengabarkan ke sampean semuanya tentang sebuah isu yang sangat hot, di mana ternyata keluhan Marc Marquez pada GP25 yang sempat dilontarkan pada saat setelah Silverstone ya, di mana memang jika Fabio tidak crash, dipastikan tidak ada Ducati yang masuk podium. Dan ternyata Cak, dari sana Ducati langsung merespon Kang Mas. Jadi ini adalah sebuah respon yang beda dibandingkan dengan sebelumnya. Di mana sama itu sendiri ya, sebelumnya kan Pecco sudah komplain berkali-kali bolak-balik, tapi tidak direspon secara serius. Sebab Ducati melihat, lawong namanya Marquez saja nggak masalah, kok kenapa Pecco bermasalah? Walaupun kemarin sempat dicari solusinya, dicoba cari settingan-settingan, dan tim dari Ducati mencoba untuk mencari beberapa data dan juga bagaimana supaya feel front end dari Pecco ini membaik, tapi ternyata tidak berhasil. Dan dilalah Kang Mas, setelah Marc Marquez komplain, Marc Marquez mengutarakan bagaimana problem dengan front end dari GP25. Di sanalah beredar rumor bahwa ternyata Ducati langsung serius Kang Mas. Ducati mengadakan rapat atau meeting bersama dengan vendornya. Kalau kita membahas mengenai MotoGP sekalipun tidak digarap sendiri, sama pasti tahu bagaimana para tim rata-rata menggunakan suspensi depan Öhlins. Dan itu juga berkaitan semuanya, Cak. Jadi dengan adanya problem front end pada GP25, maka Ducati dirumorkan mengadakan meeting dengan 3 vendor. Yang pertama adalah bagian suspensinya, yang kedua dengan Michelin, dengan bannya, dan yang ketiga dengan Marchesini, jadi untuk peleknya. Rumor yang mengatakan bahwa setelah jelas ya dikomplain oleh Marquez dan juga Pecco, maka Ducati mengadakan meeting yang sangat intens sekali dengan 3 vendor ya, sekali lagi dengan Öhlins, kemudian Michelin, dan juga Marchesini sebagai supplier dari peleknya. Memang Cak, kalau kita melihat atau secara teknis membahas mengenai bagaimana feel front end, semuanya nggak lepas dari beberapa part atau item yang memang sangat fokus, terutama Öhlins sebagai supplier suspensi, bahwa mereka pasti akan sangat fokus ke sana. Sebab mereka akan mencari data, mereka akan mencari connection antara ban dan juga pembalapnya. Sebab jika front end problem, front end tidak pede, maka artinya memang mereka harus mencari data dengan akurat. Seperti apa sih yang terjadi dengan GP25? Kenapa pembalap merasa nggak nyaman di saat sebelumnya sama tahu sendiri ya, Pecco sangat confident menggunakan GP24. Tapi kata Pecco, feel dari front end berbeda dibandingkan dengan GP24 yang membuat rasa pede. Sementara GP25 enggak, Cak. Itu yang pertama. Jadi, Öhlins akan mencari tahu dan Öhlins akan mencari data, mengumpulkan data dari semuanya, dikompil, dan nantinya mereka akan mencoba untuk mencari solusinya. Yang pertama demikian. Kemudian juga ban tentu saja. Untuk ban seharusnya tidak ada masalah, Cak. Sebab ban sendiri memang diracik oleh Michelin. Sama speknya dengan para pembalap lainnya. Jadi sepertinya mungkin minta masukan aja mungkin ya dari Michelin ya untuk Ducati. Apa yang membuat Pecco dan juga kemarin Silverstone para pembalap Ducati khususnya GP25 kurang perform. Makanya ini adalah sebuah kabar terbaru, update. Rumor lah mungkin, bukan kabar ya. Karena memang kita verifikasi, memvalidasi apakah betul rumor ini belum bisa kita katakan akurat. Jadi memang rumor is rumor, tapi yang jelas itu adalah logik sekali ya. Make sense, Cak, kalau pembalap merasa front end-nya problem dan kemudian pabrikan mencoba untuk bertemu atau mengumpulkan para vendornya, itu hal yang wajar. Walaupun semuanya tidak mereka juga. Jadi semuanya berkaitan, Cak, nggak hanya dari suspensi depannya, ataupun peleknya, ataupun bannya. Tapi juga sasis itu penting sekali untuk merasakan feeling dari pembalap. Sebab sasis berkaitan dengan geometri dan distribution weight. Jadi bagaimana feel pada saat motor di rem, itu pun juga berkaitan dengan sasis atau frame. Dan juga elektronik pastinya termasuk karakter dari engine. Jadi memang Ducati saat ini sedang bekerja keras dan diharapkan di Aragon mereka akan bisa comeback, mencoba kembali untuk menang. Jadi Silverstone udah kalah kemarin, Cak. Dan ternyata nantinya di Aragon mereka mencoba untuk menang dengan beberapa modal tersebut, yakni mengumpulkan semua data dan seharusnya mereka bisa memperbaiki dengan data-data yang mereka miliki nantinya. Oke, Cak, itu yang pertama. Nah, yang kedua Kang Mas, ini kabar dari Marc Marquez lagi. Nah, teman-teman, Marquez setelah kita tahu tidak mampu menang di Silverstone,
dan Marquez memberikan konfirmasi front end yang kurang memberikan rasa pede. Jadi dia hanya bisa memaksimalkan semuanya. Dan kata Marquez kemarin, ketika dia sulit untuk berbelok, maka Marquez nge-push banget di bagian ban depan dan juga ban belakang. Dan itu membuat konsumsi dari banyak besar pengikisan atau degradasinya cukup cepat dibandingkan dengan biasanya. Dan sama tahu sendiri bagaimana Marquez yang kesulitan melawan Morbidelli. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa skill lah yang membuat Marquez mampu podium ketiga. Nah, teman-teman, ternyata jelang Aragon, konfirmasi yang kita dapatkan ya per hari ini, sama tahu sendiri bahwa para pembalap sudah merapat ke Aragon. Dan ternyata Marquez memberikan satu hal poin penting yang di-share ke media, yakni dia nggak mau sembrono. Dia nggak mau mendulang 0 poin seperti Austin kemarin, karena secara di atas kertas ya, sama tahu sendiri bahwa Marquez is very fast, Marquez unbeatable, baik di Austin, di Aragon, luar biasa Aragon, kita sudah bahas kemarin, Marquez menang 6 kali, dan itu tidak pernah dikalahkan oleh pembalap secara recordnya. Akan tetapi di atas kertas itu adalah possibility untuk menang. Akan tetapi sekali lagi, race adalah race yang mana faktor luck dan juga kehati-hatian itu penting, Cak. Makanya Marquez juga menggarisbawahi Kang Mas bahwa dia akan hati-hati, dia nggak mau sembrono, dan itu dikatakan langsung pada saat di interview. Dan berikut kata Marquez, apa yang akan dilakukan di Aragon dan kenapa Marquez tidak mau terjadi yang di Austin kemarin, mengingat sama tahu sendiri kan Austin di tahun 2024, Max sudah mampu leading, mengalahkan Martin, menyelip Acosta, leading di depan, dan ternyata pada 10 lap terakhir justru Max drosser Kang Mas. Itu yang tidak mau terjadi, Marquez nggak mau terjadi itu. Makanya dia akan hati-hati dan fokus, dan jika nanti dia merasa memang nggak mampu juara, ya dia akan tetap main aman. Namun jika mampu dia merasa feel untuk motornya confidence, maka dia akan berusaha untuk menang. Nah, berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP, apa yang akan dilakukan Mark di Aragon pekan nanti. Berikut kata Mark, aku berharap akhir pekan yang baik. Sejauh ini kami harus menunggu latihan bebas 1 untuk memahami di mana posisiku. Dalam beberapa balapan terakhir, Alex adalah saingan terberatku, tetapi Bagnaia juga dekat, meskipun baru-baru ini mengalami nasib buruk dan kurangnya hasil akibat crash. Lintasannya sendiri cocok untukku, tetapi ini juga berlaku untuk Austin. Tapi ternyata kemudian aku mendapatkan 0 poin pada hari Minggu. Jadi yang terpenting sekarang adalah berhati-hati dan fokus. Kembali memenangkan race adalah tujuanku. Aku tidak menyangka harus menunggu begitu lama setelah merengkuh banyak kemenangan di masa lalu. Jadi untuk melakukannya, aku harus melangkah selangkah demi selangkah dan mendapatkan kembali kepercayaan diriku. Saat kalian menggunakan seragam dan motor pabrikan serta mengendarai motor terbaik di MotoGP, kamu pasti bercita-cita menjadi juara dunia. Dan untuk mencapainya, kami bekerja sama dengan tim agar bisa bersaing di setiap GP hingga akhir. Secara pribadi, aku merasa nyaman sejak pertama kali di atas Ducati dan kepercayaan diriku terus tumbuh. Namun selalu saja ada kesalahan terjadi. Salah satu poin kuatku adalah kemampuanku untuk beradaptasi. Dan jelas, Ducati saat ini merupakan motor terkuat dari semuanya. Jika Pecco tidak mengalami crash 2 kali di Silverstone, dia tidak akan jauh dariku. Dan ingat, bagaimanapun, dia berada di posisi ketiga dalam klasemen. Tapi memang, masih ada sesuatu yang perlu ditingkatkan, mengingat motor ini harus dibawa ke batas maksimal. Gaya berkendaraku dibandingkan dengan biasa yang aku lakukan, aku harus mengubahnya. Dan aku harus selalu berhati-hati untuk tidak mengambil jalan yang salah. Saat ini, Alex adalah yang paling menakutkan, tetapi masih banyak poin yang bisa diraih, dan sekarang akhir pekan balapan masih panjang dan banyak hal bisa terjadi. Celakanya, ibuku terus menyuruhku untuk membiarkan Alex menang, tetapi tetap senang jika aku menang. Aku tetap senang melihat adikku di depan, kami bersatu, dan untuk menjadi yang pertama dan kedua di kejuaraan dunia, kami saling membantu. Yes, itu Kang Mas. Pernyataan lengkap Marquez yang memberikan penekanan bahwa dia akan hati-hati di Aragon. Nggak mau sembrono, dia akan mengukur dulu nih kira-kira seberapa pace-nya, seberapa kuat, semuanya akan bisa dilihat pada hari Jumat besok, Cak. Jadi feel dari motornya, kekuatan dari motornya, dan juga feel dari front end-nya yang penting, Cak. Mengingat sama tahu sendiri, Silverstone adalah sebuah sirkuit yang membuat Marquez merasa less confident, tapi di Aragon seharusnya dia bisa more confident. Akan tetapi masalahnya adalah apakah Ducati sudah mampu memperbaiki, semuanya akan dibuktikan nanti. Dan kalau kita lihat dari sirkuit Aragon, sekali lagi, kita sudah bahas kemarin, yang memiliki 17 tikungan dengan komposisi banyak sebelah kiri, di mana sebelah kiri beloknya ya, left 10 kali, dan belok kanan 7 kali. Seharusnya Marquez memang lebih confidence, dan untuk luas dari aspalnya mencapai 15 meter. Jadi memang sirkuit ini bukan sirkuit yang sempit,
sirkuit yang lebar. Jadi kita akan tunggu seperti apa usaha Marquez. Yang jelas kita harus tunggu besok, Cak. Rasanya bagaimana, confidence-nya gimana baru nanti kita bisa simpulkan apakah Marquez memang akan cepat di Aragon, semuanya akan kita lihat besok. Itu yang kedua, Cak. Nah, yang ketiga, Kang Mas, ada sebuah sumber yang jelas sekali ya. Jadi ada informasi dari Augusto Fernandez, Kang Mas. Jadi teman-teman ada informasi di mana Augusto Fernandez akan jajal 2 engine baru dari Yamaha. Jadi sama tahu sendiri kan, Yamaha memang memiliki konsensi yang bebas menggunakan engine anytime. Ya, mereka bisa mengganti-ganti karena homologasi juga nggak terikat, engine-nya nggak dikunci. Jadi monggo saja dipakai atau dijajal. Monggo saja kalau mereka ingin mengganti engine tengah jalan. Bahkan saat ini pun jika mereka ingin mengganti dengan engine V4 itu monggo saja. Diperbolehkan, Cak. Aturan regulasi diperbolehkan. Mereka hanya harus fokus pada alokasi ban yang sudah dipatok. Dan itulah yang membuat saat ini pabrikan Jepang untuk grafik peningkatannya cukup cepat, Cak. Nah, teman-teman, konfirmasi dari Augusto Fernandez. Kita mendapatkan sebuah clue yang penting sekali di mana ternyata Yamaha akan menguji 2 engine baru, Cak. Jadi engine ini memang sebuah engine yang masih misterius, Cak. Walaupun kita berharap akan ada V4 engine, akan tetapi dari analisa IWB sepertinya belum, sebab dari beberapa info yang kita dapatkan, V4 kemungkinan baru akan dikeluarkan Yamaha di akhir tahun, atau mungkin ya semester kedua, Cak. Artinya ya setelah bulan Juni atau Juli, tapi kalau sekarang belum. Nah, di Aragon nanti, informasinya new engine ini akan fokus pada power yang pertama, yang kedua adalah power delivery. Jadi power top end-nya, dan juga power delivery. Itu penting sekali, Cak, mengingat setiap karakter engine yang baru ini akan mencoba bisa menjamah semuanya. Artinya begini, kalau kita melihat kelemahan dari motor Yamaha rata-rata adalah less traction bagian belakang. Jadi kurang traksi dan juga degradasi bannya lebih cepat. Plus juga ada vibrasi atau chatter. Nah, untuk engine baru ini diharapkan power delivery-nya lebih smooth, Kang Mas. Dan ini berarti akan membuat ban lebih awet. Jadi penting ya, power delivery ya, jadi penyaluran tenaga dari engine ke bagian ban lebih smooth, lebih halus, tapi powerful. Itu akan penting sekali untuk membuat ban lebih awet. Dan jika ban awet, maka kecepatan motor bisa termaintain dari awal hingga akhir. Itulah yang menjadi fokus Yamaha saat ini. Dan infonya 2 engine ini memang 2 karakter yang berbeda, akan tetapi dari kacamata IWB tetaplah akan inline 4. Jadi bukan V4, belum, Cak, V4 belum. Nah, itu update yang paling hot, di mana Yamaha sepertinya memang sedang exciting banget, sedang ambisius banget untuk mencoba menggedor, mengingat kemarin Fabio yang luar biasa sebelum didera dengan problem rated device yang ngejam, Cak. Jadi teman-teman, apakah rated device yang baru nanti akan lebih bagus? Harusnya demikian. Jika sampai nanya mengenai bagaimana Yamaha, sampean harus tunggu besok nanti Aragon seperti apa, sebab engine baru akan dibawa oleh mereka. Nah, keempat, Kang Mas. Nah, ini, Cak, yang menarik. Sebab teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu bahwa MotoGP akan menggunakan ban baru. Michelin sudah didepak oleh MotoGP sebab Michelin nggak mampu, Cak. Jadi teman-teman, memang Dorna sebenarnya menawarkan untuk perpanjangan kontrak Michelin dan juga MotoGP di 2027 dengan satu syarat. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ternyata Dorna nggak mau pusing, Cak. Jadi kalau memang menjadi supplier MotoGP, maka harus mampu supply untuk bawah-bawahnya. Jadi mungkin di Moto3 juga, di balap Moto2, semuanya harus menggunakan ban Michelin. Tapi ternyata Michelin cerah, Cak, sebab menurut mereka hanya mau di kelas Premier. Mereka hanya mau menyuplai untuk flagship atau ya premium racingnya. Jadi mereka nggak mau yang bawah-bawahnya. Nah, untuk Pirelli mereka mau, Cak. Jadi Pirelli sanggup, mereka akan supply juga untuk Moto2. Dan itulah yang membuat akhirnya secara mutlak dipastikan Pirelli menggantikan Michelin per 2027. Nah, untuk penyambut itu, Cak, kita dapat konfirmasi dari Pirelli bahwa mereka sudah menyiapkan ban prototipe khusus untuk MotoGP dan mereka akan siap menyediakan ban prototipe tersebut dites oleh pembalap MotoGP. Rumor yang kita dapatkan, pengetesan sepertinya akan dilakukan di bulan Juli, Kang Mas ya. Dan bulan Juli itu kayaknya di Aragon juga. Akan tetapi setelah di bulan Juli akan ada pengetesan lagi. Jadi kalau nggak di Aragon di bulan Julinya, nanti akan dilanjutkan juga di Brno. Itu yang menjadi salah satu info paling valid ya saat ini. Akan tetapi semuanya bisa berubah, semuanya bisa change schedule. Yang penting adalah kesiapan dari Pirelli. Sebab ini penting, Cak. Pirelli menjajal atau ngetes sekarang ini untuk model mereka nantinya mengembangkan pada next di 2027. Jadi mereka pada tahun tersebut setelah official landing
mereka sudah sangat siap bannya, sebab data-data dikumpulkan per tahun ini dan kemudian akan dikembangkan setahun ke depan di 2026. Jadi 2027 ban mereka sudah sangat siap untuk digunakan para pembalap MotoGP. Menggunakan engine baru 850 cc dan juga regulasi baru di mana aero juga diatur plus bannya juga ganti. Ya, IWB sendiri sangat penasaran Kang Mas ya, sebab sama tahu sendiri bahwa ban adalah core balapan. Banlah yang membuat sesuatu yang berbeda. Sama tahu sendiri di masa lalu Bridgestone sangat kuat pada front end-nya. Jadi kalau kita perhatikan kekuatan pabrikan Jepang masa lalu adalah Bridgestone yang very strong bagian front end. Dan rata-rata motor-motor Jepang itu kuat Cak, bagian depannya. Honda, Yamaha itu very strong di bagian front end-nya. Makanya pada saat masuk tikungan, motor-motor Jepang itu bisa di-push banget. Dan itu tidak ditemukan pada Michelin Cak, karena Michelin lemah di bagian depan. Michelin itu berbahaya bagian depan, no warning, itu informasinya. Jadi kalau dengan Michelin di-push banget, maka tiba-tiba crash saja. Makanya teman-teman setelah menggunakan Michelin, kita lihat memang ada perbedaan dari kekuatan masing-masing pabrikan. Walau tentu tidak lepas semuanya dari pengembangan engine-nya, sasisnya, elektroniknya, aeronya, tapi core dari sebuah balapan tetaplah bagian kaki-kakinya, Cak, yakni ban. Nah, untuk Michelin, sama tahu sendiri, kekuatannya di bagian belakangnya atau rear traction. Jadi grip bagian belakang kuat, sementara front end-nya lemah. Nah, untuk Bridgestone, kebalikannya, Cak. Bridgestone itu kuat di bagian front end-nya atau bagian traksi ban depan. Sementara ban belakangnya, ya, so-so lah. Makanya, para pembalap di masa lalu, mereka berlomba-lomba nge-push banget di bagian depan, dan very strong bagian front end, dan itu menjadi kunci kemenangan. Nah, untuk Pirelli, Kang Mas, penasaran ya? Pirelli ini apakah akan berubah yang namanya kompetisi, karena kita belum tahu di mana letak kekuatan dari Pirelli. Sebab walaupun di World Superbike ada, tapi ingat ya, prototype bike beda dibandingkan dengan World Superbike. Makanya IWB penasaran bagaimana komen-komen pembalap. Dan jika, nah ini nih menariknya, dan jika nanti ternyata para pembalap menemukan front end Pirelli better atau strongest dibandingkan dengan belakang, maka jelas ini akan mengubah peta persaingan. Sebab IWB cukup yakin pabrikan Jepang bakal bangkit jika demikian. Ya, jadi akan kembali lagi kayak zaman dulu nih. Bridgestone kan kuat di belakang, Bridgestone kuat di depan, lemah di belakang. Michelin kuat di belakang, lemah di depan. Dan itu diuntungkan ya para Ducati, karena Ducati very strong di bagian rear traction. Dan jika Pirelli memang sama dengan Bridgestone, ini akan menarik sekali untuk kita pantau, Cak. Ya, kira-kira demikian Kang Mas ya, update terbaru hari ini, sekarang ini ya. Sebelum kita melangkah di Aragon, jadi teman-teman kita pantau seperti apa usaha dari Marquez, dari Yamaha, dan juga dari Pirelli yang akan ngetes, termasuk juga kita pantau seperti apa Honda yang sepertinya memang juga sedang excited, mengingat Honda saat ini dari konsesi sudah mulai naik, Cak. Mulai naik artinya ya kalau memang nanti tetap bagus ya, bagus, bisa saja terancam konsesinya akan mulai dicabut nantinya. Ya, jadi kita pantau seperti apa. Dan teman-teman saman komen di bawah, kira-kira saman optimis nggak Marquez akan comeback menjadi pemenang, atau saman optimis bahwa Pecco lah yang menang, sebab di sana disebutkan oleh Marquez Pecco jangan diremehkan sebab Pecco is Pecco. Pecco hanya crash 2 kali dan itu masih cukup dekat untuk poinnya. Jadi kalau Pecco bangkit maka itu akan berbahaya bagi kompetisi antara Marquez bersaudara. Kira-kira demikian, Cak ya. Oke, itu aja, Cak, update beneran. Dan seperti biasa kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lagi Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.